Pernah nggak kalian merasa tiba-tiba punya firasat? Atau mungkin hanya sebuah feeling? Mungkin juga sebenarnya itu adalah intuisi atau insting. Lantas, apa sih bedanya semua itu? Dan bagaimana semua itu bisa bermanfaat bagi hidup kita? Oke, sekarang kita kencangkan ikat pinggang, kita buka pikiran kita, hati, dan semuanya. Yuk, kita bahas bareng dalam podcast kali ini. Let's go! Kebanyakan perilaku manusia dan psikologis manusia itu didominasi oleh alam bawah sadar ya, atau di luar kesadaran manusia. Makanya kelima ini itu tumpang tindih secara penggunaan dalam keseharian kita. Padahal ya kalau kita perhatikan secara definisi pengertian yang sebenarnya itu beda. Mungkin yang membuat sama adalah prosesnya. Karena prosesnya itu kan tiba-tiba muncul kan, terus mendadak tiba-tiba gitu kan, terus tanpa proses berpikir yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di kantor Gria Jiva dan kita sudah bersama dengan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Dr. Rihab Said Agil. Beliau adalah dosen psikologi dan juga founder dari Gria Jiva yang sekarang kita sedang syuting ini di kantornya. Kita akan membahas mengenai apa sih bedanya antara firasat, feeling, insting, dan juga intuisi. Banyak orang tuh kadang-kadang mencampur adukan antara keempat itu. Padahal sebenarnya keempat itu berbeda masing-masingnya. Dan apa sih contoh-contoh dari itu semua dan bagaimana mempertajam intuisi kita. Nah, kita akan membahas ini dengan Mbak Rihab atau Dr. Rihab Said Agil. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Apa kabar Mbak Rihab? Kabar baik, Mas Rifki. Alhamdulillah. Makasih sudah kesini ya. Makasih juga nih sudah bisa syuting di kantor Mbak Rihab ini. Sama-sama. Luar biasa, kantor nyaman sekali Mbak Rihab. Masya Allah, makasih. Gimana Mas Rifki? Nah, Mbak Rihab kan disertasinya luar biasa tentang intuisi ya dan implementasinya dalam kepemimpinan gitu. Nah, orang ini banyak yang salah mengerti tentang perbedaan keempat itu tadi Mbak. Tentang firasat, feeling, insting, intuisi. Apa sih bedanya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jelasin pelan-pelan ya. Intinya gini, kebanyakan perilaku manusia dan psikologis manusia itu didominasi oleh alam bawah sadar ya, atau di luar kesadaran manusia. Nah, makanya kelima ini bahkan bisa 5 sampai 6 itu tumpang tindih secara penggunaan dalam keseharian kita. Padahal ya kalau kita perhatikan secara definisi pengertian yang sebenarnya itu beda gitu. Mungkin yang membuat sama adalah prosesnya. Karena prosesnya itu kan tiba-tiba muncul kan, terus mendadak tiba-tiba gitu kan. Terus apalagi tanpa proses berpikir yang panjang gitu kan. Itu. Nah, kita mulai misalnya dari insting dulu ya, Mas Rifki. Insting adalah reaksi biologis. Sifatnya juga prosesnya cepat. Nah, itu dimiliki oleh manusia dan binatang juga, ya kan. Sedangkan apalagi feeling adalah pengalaman sebenarnya, pengalaman emosional atau pengalaman sensasional gitu. Misalkan aku merasa dingin, itu feeling tuh. Aku merasa dingin, aku merasa lapar, atau aku merasa merasa sedih gitu. Nah, emosi itu kan sudah ada dalam diri kita, bawaan gitu. Yang 5 sampai 10 yang dasar ya gitu. Bahagia, sedih, sadness, disgust ya kayak gitu. Hate, ya kan, love gitu. Nah, itu emosi. Kalau feeling itu kita mengalaminya gitu. Emosi, dan di situ pikiran terlibat di situ dalam feeling. Dia menginterpretasikan suatu kejadian, lalu kita timbul suatu feeling terhadap peristiwa itu.
Nah, gitu. Nah, Kalau ini ada bedanya nggak sih Mbak kalau misalkan feeling ini ada yang mengatakan kan, aku ada feeling nih sama dia. Gitu, Nah. misalkan. itu mungkin lebih ke firasat ya, ke firasat atau prediksi tentang orang atau penilaian sosial ya gitu. Cuma memang kadangkala itu intuisi atau firasat itu kadangkala muncul lewat feeling. Jadi mediasinya terkadang feeling, terkadang pikiran atau auditorial gitu. Atau tiba-tiba aja misalnya bentuk perilaku gitu. Ya. Nah, itu mungkin channelnya adalah feeling gitu. Sementara firasat adalah ya prediksi, pengetahuan ke depan, kemudian penilaian sosial, dia baik atau enggak gitu kan, ini benar atau enggak perilaku kita itu juga termasuk firasat. Cuma kalau di sini di masyarakat kita itu firasat itu sering dibilangnya feeling juga gitu. Itu feeling saya atau firasat saya ada melalui tanda-tanda, misalkan aduh aku ada nggak enak nih gitu, bawaannya nggak enak nih, jangan-jangan ada apa-apa nih gitu. Itu biasanya lebih ke firasat. Atau sixth sense bisa juga gitu. Nah kalau intuisi ini memang kita harus menerusi ke belakang gitu, asal usul katanya gitu. Ini satu lagi Mas, ada lagi guessing, harus tahu. Ya guessing. Ya guessing itu juga jangan sampai kita bilang itu feeling atau firasat, padahal itu kita sedang nebak-nebak gitu loh Mas Riki. Nah nebak-nebak guessing itu dasarnya apa? Sumbernya dari satu sentimen. Kita membasiknya benci sama dia atau dendam, sehingga kita ya nebak lah, ini orang nanti begini nih gitu. Itu bukan firasat, itu sebenarnya itu dari based on sentiment. Atau proyeksi bisa jadi. Proyeksi itu kayak kita menilai seseorang berdasarkan kualitas diri kita sendiri gitu. Labeling juga ya. Labeling juga seperti itu guessing. Atau wishful thinking, emang harapan kita gitu. Misalkan kita emang suka sama Prabowo, jadi kita yakin betul gitu dia pasti menang itu tanpa proses cek fakta gitu ya. Verifikasi kan? benar. Seperti itu. Nah kalau dari kelima itu yang mana posisinya lebih tinggi Mbak Rere? Sebenarnya intuisi itu asal usul katanya dari bahasa Yunani klasik, ya, dari kata intuere, kata kerjanya intuere menjadi kata noun ya gitu. Jadi intuition yang mana artinya adalah in itu to, tuere adalah contemplate. To contemplate, to think from within, to meditate. Jadi lebih ke sesuatu yang lebih dalam gitu, pengetahuan batin ya ibaratnya ya, atau knowledge of spiritual knowledge, atau apalagi spiritual vision gitu. Dalam filsafat juga itu dijadikan salah satu metode untuk mencapai pengetahuan gitu. Nah dalam psikologi itu berbeda gitu. Nah intuisi adalah mengetahui sesuatu atau kapabilitas kita mengetahui sesuatu tanpa proses belajar atau proses analisis atau kesadaran ya kan. Nah sumbernya dari mana gitu? Sumbernya adalah kalau dalam tasawuf bilangnya illuminasi. Artinya dia memang spiritual, as a gift from God kan. Jadi ada istilah dalam tasawuf itu ada kasyaf gitu kan. Ada apalagi Bang ilmu laduni, penyingkapan. Nah kasyaf itu kan artinya raf'ul hijab, terangkatnya hijab atau halangan dari penglihatan batin kita gitu. Tapi kalau di dalam tasawuf itu arti intuisi itu lebih dekat ke asal usul ininya, makna yang sebenarnya gitu. Dalam tasawuf itu intuisi adalah ma'rifatul qalb. Ya pengetahuan yang berdasarkan hati gitu. Yang diketahui fakultasnya namanya qalb, yang menerima gitu, yang menangkap pengetahuan langsung. Prosesnya namanya kasyaf. Ilmunya bisa kita sebut macam-macam, ilham ada, terus firasah, terus apalagi ilmu laduni gitu. Seperti itu. Jadi lebih kaya kalau kosakatanya dalam tasawufnya gitu. Ya, intinya intuisi adalah yang paling tinggi makomnya di antara yang lain-lain itu. Makanya dia yang bisa dipertajam ketimbang firasat. Firasat juga mungkin bisa dipertajam. Tapi kalau insting kan mungkin ya karena memang hewan juga punya gitu loh. Ya hewan bahkan hidup dengan instingnya gitu loh. Tanpa harus dipertajam. Dia akan dengan sendirinya mengikuti instingnya. Nah jadi yang perlu kita pertajam adalah intuisi kita. Nah bagaimana sih mempertajam intuisi itu Mbak?
Iya, pertajam intuisi ya tergantung dari perspektif mana dulu. Nah, kita Oke, kembali kita dari lagi. psikologi dulu deh. Ya, Habis kita itu dari kita ke psikologi. tasawuf. Dalam psikologi, intuisi adalah pengetahuan secara tiba-tiba muncul dalam kesadaran kita, tapi ada konfirmasi yang kuat, ada keyakinan yang kuat gitu kan. Tapi sumbernya adalah pengalaman, pembelajaran di masa lalu, kumpulan pengalaman dan pembelajaran di masa lalu. Jadi bukan spiritual gift. Ya, kalau dalam psikologi ya. Iya, gitu. Makanya tema intuisi dalam psikologi itu lebih meneliti para profesional seperti pemadam kebakaran, dokter, psikolog, apalagi nurse, perawat, penjahit, gitu. semuanya. Itu kan decision making mereka kan cepat gitu kan. Kayak pemadam kebakaran dia tiba-tiba dapat intuisi kan, misalkan ini bangunan mau roboh, misalkan ada six senses seperti itu, maka dia akan lari gitu sebelum itu roboh. Nah, ketika mereka diwawancara gitu, sumbernya apa gitu, ada apa dasarnya apa, kamu bisa mengambil keputusan cepat dan spontan gitu kan. Mereka menjawab dari pengalaman yang terulang-ulang karena mereka sudah terbiasa dengan lingkungan bidang itu. Gitu. Sama dengan psikolog, contohnya psikolog karena yang sudah lama, yang senior misalkan, dan pengetahuannya banyak, pengalamannya banyak, dia akan cukup bisa melihat atau menangkap tanda-tanda dia arahnya kemana gitu kan. Keluhannya arahnya kemana, akarnya apa, kita suka ada gitu kan. Tapi hati-hati dengan overconfident gitu, maka harus dikonfirmasi gitu agar tidak bias. Itu yang ditekankan dalam intuisi dalam psikologi loh. Ini psikologi dulu gitu. Harus ada konfirmasi atau verifikasi. Verifikasi fakta dan rasional. Maka tidak bisa dipisahkan antara pengetahuan intuitif dengan pengetahuan rasional. Intuisi muncul, rasional jalan. Dia harus mencari fakta, membandingkan gitu-gitu. Baru memutuskan gitu. Nah, itu kalau dalam psikologi berhenti di situ, di pengalaman-pengalaman dan berhenti di pengalaman empiris dan pengalaman rasional juga gitu, pemikiran rasional gitu. Nah, kalau dalam tasawuf, intuisi ini kayak lebih jauh lagi, Mbak, lebih jauh. Ya, makanya kata Ibnu Arabi kan, qalb itu apa? Qalb itu al-quwa fauqaturil aqli, ya kan? Kapabilitas di atas batasan akal gitu. Jadi di paling atas dia gitu. Karena sumber pengetahuan adalah Tuhan. Gitu. Nah, sekarang yang dibahaskan dalam tasawuf adalah hierarkinya gitu. Mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi, misalkan kayak firasat, misalkan itu kan masih kaitannya dengan hubungan sosial. Sahabat siapa bisa menebak, nanti sahabat Abu Bakar bisa menebak gitu, memiliki firasat, nanti bayinya berjenis kelamin perempuan, terus Sayyidina Utsman, apalagi Sayyidina Ali, mereka bisa melihat gitu, firasat mereka kuat gitu. Nah, ketika Sayyidina Utsman ditanya, emang ada wahyu gitu setelah Nabi Muhammad gitu? Katanya enggak, tapi yang ada adalah tafsirah, firasah sadiqah sama burhan. Burhan itu kan akal. Itu yang bisa kita pegang setelah wahyu gitu. Nah, dalam tasawuf intuisi itu dijelaskan berdasarkan fakultinya. Fakultinya jelas adalah qalb. Bukan akal, bukan rasio, bukan memori gitu. Kemudian prosesnya disebut dengan kasyaf atau futuh. Ya, ilmunya yang tadi saya bilang. Nah, ilmunya pun berhierarki. Misalkan paling atas itu ilmu laduni, firasah, kemudian ilham. Ilham itu suatu ilmu yang mendorong ilal amal, yang yadfa'u ilal amal, yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Nah, itu pun dalam tasawuf itu sangat hati-hati. Ada macam-macam ilham loh, gitu loh. Ada macam-macam firasat loh. Ada firasat atau ilham dari malaikat, dari setan, dari hawa nafsu kita, yaitu wishful thinking tadi, ada juga dari Rabbani, gitu. Firasah di dalam Islam adalah nur. Ya, firasah itu kan kata Nabi, fattaqu firasatal mu'min fa innahu yadhuru binurillah. Jadi firasah itu adalah nazar, penglihatan, tasabut, ada keyakinan dengan apa yang dia lihat, tapi berdasarkan nur ilahi. Cahaya Bukan ilahi. bukan kita nebak-nebak gitu. Guessing. Ya, guessing. Nah, apapun itu, baik dzauq atau kasyaf atau yang tadi itu firasah, harus kita verifikasi dengan mizan syariah gitu, atau mizan ilmu. Artinya dipertimbangkan di dalam syariah gimana. Maka itu
seorang sufi misalnya kayak Hasan Asy'adzili kan pernah berpesan gitu, kalau kamu menemukan kasyaf kamu bertentangan dengan apa yang ada dalam kitab dan sunnah, maka drop kasyaf dan ikutilah kitab dan sunnah. Gitu. Luar biasa ya, pembahasan intuisi aja dari perspektif psikologi dan perspektif tasawuf itu berbeda. Dan Mbak bisa mendalaminya dan meretas keduanya gitu loh. Nah ini kan luar biasa, maksudnya adalah ya kita bisa mempertajam intuisi baik itu dalam perspektif psikologi maupun dalam perspektif tasawuf. Bisa gitu. Dua-duanya. Nah keduanya walaupun dengan metode atau cara yang berbeda-beda gitu ya Mbak. Benar. Karena basis psikologi adalah sumber intuisi adalah kerja memori. Memori kita yang canggih ibaratnya, dia menyimpan pengalaman, dia melakukan asosiasi dengan proses yang begitu cepat gitu ya. Kalau tasawuf adalah lewat pastinya pensucian hati gitu, harus ada riyadhahnya lah gitu, sehingga firasat kita apapun pengetahuan langsung kita tidak salah atau bias gitu. Maka dalam hadis kan ada sahabat nanya apa sih gitu, manusia yang baik, manhum afdalun nas kan, beliau menjawab mahmumul qalb, orang yang hatinya bersih gitu. At-taqi, apa itu mahmumul qalb? Ditanya lagi, at-taqi an-naqi alladzi la baghya fihi wala itsma wala ghal wala hasad, yang di dalamnya tidak ada iri, tidak ada curang, tidak ada dengki, itu yang bersih. Tapi taqi dan naqi gitu, harus bertakwa juga. Oke, tadi kan udah dijelaskan ada Mbak Rere menyebut riyadhah. Nah dalam psikologi maupun dalam tasawuf itu dua-duanya untuk mempertajam intuisi perlu riyadhahnya masing-masing. Iya betul. Nah apa sih tips untuk bagaimana mempertajam intuisi dalam psikologi maupun dalam tasawuf ini Mbak? Iya, oke. Nah karena perspektifnya berbeda, kita bisa melihat secara hierarkinya gitu kan. Jadi kita bagi dua aja. Ada spiritual intuition, ada daily intuition. Ini saya lupa kata siapa ya, pokoknya seperti itu. Nah, spiritual intuition biarlah menjadi riyadhah kita, riyadhah spiritual, dan daily intuition kita asah dengan memperbanyak pengalaman, memperbanyak wawasan, banyak mendengar cerita orang, berinteraksi dengan orang, ya kan? Siapa lagi? Kita perlu durasi waktu yang lama untuk menjadi ahli di bidang tertentu gitu kan? Ya itu secara mengasahnya. Dan yang terakhir adalah mungkin peka kali ya gitu. Kita harus selalu eling dan peka gitu, mindfulness ya gitu. Apa yang ada, informasi data di lingkungan kan banyak nih gitu. Ya, kalau kita tenang, kita hening, kita peka, informasi itu bisa kita tangkap gitu. Dan tidak terjadi bias atau error, sehingga sebelumnya kita konfirmasi seperti itu. Oke, kalau dalam tasawuf bagaimana riyadhahnya? Tadi pembersihan hati, tazkiyatun nafs lagi ya, dengan zikir, bertemu guru ya kan. Nah zikir itu yang paling esensial, karena zikir itu bukan hanya menghubungkan diri kita, mendekatkan diri kita dengan Tuhan, tetapi dia ada proses tahara tadi, fungsi sebagai tahara dan juga sebagai taqarrub ilallah, seperti itu. Oke, luar biasa Mbak Rere. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukan hanya hati kita yang tenang ya, tapi juga itu sangat bermanfaat buat kesehatan mental kita ya. Itu ada lagi fattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa aja pada Allah, nanti Allah yang ngajarin kita. Yang yang membimbing lah. Oke, luar biasa Mbak Rihab. Banyak insight yang luar biasa yang saya dapat hari ini nih. Nah semoga juga pemirsa yang menyaksikan ini bisa menangkap itu. Ya intinya adalah ya kalau untuk mempertajam intuisi, memperkuat takwa. Apa sih takwa? Ya selalu melibatkan Allah di dalam keseharian kita. Selalu Allah kita terasakan hadir dalam keseharian dan kita. Panggil namanya. Dan kita panggil selalu namanya dengan zikir. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin konseling atau ingin terapi psikotes dan untuk pengembangan diri. Dan untuk pengembangan diri maupun profesi bisa datang ke Geria Jifa ini. Ya nanti alamatnya bisa kita taruh di sini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti kita akan membahas tema-tema lainnya dengan Mbak Rihab ini. Nantikan di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.